Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 30 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awal informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek pemukiman padat penduduk di kawasan Medan Sunggal yang menjadi tempat transaksi narkoba. Pada penggerebekan tersebut, belasan pelaku narkoba menceburkan diri ke sungai saat polisi meringkus seorang bandar narkoba. Pemukiman padat penduduk di Gang Tower, Kecamatan Medan Sunggal ini kembali digerebek oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan setelah praktek jual beli narkoba kembali terjadi di lokasi ini. Saat petugas datang, belasan warga yang diduga sebagai pengguna narkoba terlihat nekat menceburkan diri ke sungai agar tidak diringkus. Dari tempat pengguna narkoba kabur, petugas menemukan sejumlah alat hisap dan sisa narkoba jenis sabu yang ditinggal di lokasi penggerebekan. Petugas kemudian menggerebek rumah seorang bandar narkoba yang selama ini menjadi target polisi. Polisi bahkan sempat mendobrak paksa rumah sang bandar usai petugas melihat gerak-gerik mencurigakan seorang wanita parubaya yang terindikasi hendak membuang narkoba di kamar mandi. Di rumah inilah selain meringkus seorang wanita parubaya yang kedapatan membuang barang bukti, petugas juga meringkus dua pria yang seorang diantaranya merupakan bandar narkoba berinisial I yang selama ini telah menjadi target polisi. Melakukan penggerebekan terhadap tindak pidana narkotika, di mana kami berhasil mengamankan 3 orang yang perannya masing-masing, ada yang sebagai pengedar dan ada yang sebagai bandar, dengan barang bukti kurang lebih 20 gram narkotika jenis sabu, dan terhadap ketiga orang ini sudah kita amankan. Sementara itu, bandar narkoba yang tinggal di rumah ini sebelumnya kerap melarikan diri karena di dalam rumah terdapat satu pintu rahasia yang terhubung dengan jalan di kampung lain melalui lantai 2 rumahnya. Ketiga pelaku yang ditangkap telah diamankan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, nasib nahas menimpa seorang pemuda di Kota Medan. Ia harus mengalami luka parah di bagian tangan akibat sabetan senjata tajam kawanan begal di kawasan Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang saat hendak pulang ke rumahnya setelah bekerja di waktu dini hari. Rekaman video amatir milik warga ini memperlihatkan saat korban begal yang diketahui bernama Aziz ini harus menderita luka yang cukup parah akibat sabetan senjata tajam. Warga melihat dirinya tidak berdaya berada di tepi jalan raya kawasan Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Warga sontak berupaya menolong dengan membawa korban ke rumah sakit. Korban diketahui baru pulang dari tempat kerjanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba ia dihentikan kawanan begal yang membawa senjata tajam. Meski tidak berhasil merampas sepeda motor korban karena diketahui oleh warga sekitar, namun tangan kiri korban harus menderita luka yang cukup parah. Salah seorang warga sekitar lokasi kejadian, Putra, mengatakan di kawasan tersebut kerap terjadi aksi kriminalitas seperti pembegalan, pencurian sepeda motor, hingga penjamretan. Karena emang kalau kejadian di Pancing ini, kalau di atas jam 12 malam memang agak rawan. Nggak cuma kejadian di sini yang saya tahu, kayak yang dekat-dekat Citraland itu kan depan-depan Fakultas Unimed itu kan sepi. Bahkan pelanggan saya di toko aja sempat kehilangan motornya, sama begal juga. Cuman ya alhamdulillahnya nggak dilukain. Karena kebetulan mereka langsung dirampas sepeda motor, handphone sama dompetnya, langsung dibawa pergi. Karena emang kalau di daerah Pancing sini Bang, kalau udah jam 11-an ke atas itu emang sepi kan. Korban sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Haji Medan yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun korban memilih dirawat di rumah akibat terkendala biaya. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus pembegalan ini dan melakukan patroli rutin di kawasan tersebut agar terciptanya rasa aman bagi warga.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pencurian sepeda motor semakin marak di Kabupaten Deli Serdang. Aksi mereka terekam kamera pengawas atau CCTV. Namun hingga kini belum ada kasus yang terungkap dan belum ada warga yang membuat laporan ke polisi. Aksi dua pelaku pencuri yang menggasak sepeda motor terparkir di pinggir jalan kantor desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam yang terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat aksi dua pelaku pencurian sepeda motor beraksi di pinggir jalan. Dua pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan parkiran pinggir jalan kantor desa. Salah seorang pelaku turun dan langsung beraksi mendekati sepeda motor yang terparkir dan merusak kunci stangnya. Menurut Kepala Desa Skip, Rahmat mengatakan bahwa kejadian ini terjadi begitu singkat saat pemilik sepeda motor hendak ke kantor desa dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran luar kantor desa. Namun pada saat hendak pulang, sepeda motornya telah tiada. Terlihat dari rekaman CCTV, pelaku saat beraksi menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak kendaraan. Jika itu korban pulang dari kegiatan di kantor kecamatan Lubuk Pakam, datang ke kantor desa Skip, dan kebetulan memang ada kegiatan juga di kantor desa Skip, kegiatan yaitu pengukuran anak-anak. Sementara itu, atas kejadian ini pemilik sepeda motor telah membuat laporan ke pihak kepolisian sektor Kota Lubuk Pakam dan berharap kedua pelaku dapat segera ditangkap. Dengan modus pembebasan lahan untuk pembangunan gardu listrik bertegangan tinggi, pemirsa, dua pria Parubaya berhasil menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Pelarian ASS berakhir di Sumatera Barat, sedangkan rekannya AH di daerah Padang Sidempuan. Kedua tersangka ini ditangkap Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan atas kasus penipuan yang dilakukan terhadap korban PI yang merupakan warga Torgamba. Dalam menjalankan aksinya, penipuan yang dilakukan kedua tersangka tergolong nekat dengan berpura-pura sebagai konsultan dari salah satu perusahaan yang ada di Jakarta untuk membebaskan lahan milik korban dan dijadikan sebagai tempat pembangunan gardu listrik bertegangan tinggi milik PLN. Untuk memuluskan proyek tersebut, korban harus menyerahkan uang kepada tersangka sebesar 495 juta rupiah sebagai bentuk kerjasama. Namun setelah transaksi dilakukan, pekerjaan tersebut tidak kunjung dilakukan, sehingga korban merasa tertipu dan melaporkan penipuan tersebut ke Polres Labuhan Batu Selatan. Pada penanganan kasus ini, Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Gurbacov, menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tersangka ASS berhasil ditangkap dan keesokan harinya berhasil menangkap AH di tempat persembunyian di Kota Padang Sidempuan. Kemudian kedua tersangka dibawa ke Polres Labuhan Batu Selatan untuk ditindaklanjuti. Pukul 17.00 kami berhasil menangkap tersangka ASS. Kemudian besok harinya kami berhasil menangkap tersangka AH di Padang Sidempuan. Dan kedua tersangka kami bawa ke Polres untuk kami tindaklanjuti dan kami persiapkan untuk dikirim ke kejaksaan. Kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal 378 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, Bidang Propam Polda Sumatera Utara mendalami dugaan keterlibatan Kanit Tipikor Polres Labuhan Batu Ibtu YS yang namanya disebut dalam persidangan pemeriksaan saksi terkait kasus suap Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adrata Ritonga. Propam masih menunggu hasil semua proses persidangan yang masih berlangsung. Hal tersebut disampaikan Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kombespol Bambang Tertianto saat ditemui awak media pada Rabu sore. Sebelumnya, sidang pemeriksaan saksi terkait dugaan kasus suap Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adrata Ritonga digelar di Pengadilan Negeri Kota Medan. Pada sidang tersebut, hakim sempat menanyakan Ibtu SY terkait adanya pemberian uang sebesar 100 juta rupiah dari Erik untuk Polres Labuhan Batu untuk biaya operasional. Namun dalam persidangan itu juga uang tersebut
tersebut tidak diminta melainkan diberikan langsung dari dana pribadi Erik. Terkait hal tersebut, Bambang menyebutkan pihaknya tengah mendalami pernyataan dari Ibtu SY dan akan melakukan penyelidikan internal terkait kasus tersebut apakah Kanit Tipikor juga ikut terlibat maupun tidak. Selain itu, Propam Polda Sumatera Utara masih menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pengadilan karena sidang masih berlanjut dan menunggu hasil sidang. Ya kan, kita tidak mau menerka-nerka apa yang terjadi di sana sebagai apa, bagaimana keterlibatan dia. Yang jelas di persidangan yang bersangkutan dipanggil untuk bersaksi. Ya kan? Fakta-fakta di peradilan kan tentunya akan di akhir. Jadi kita nggak bisa berkomentar, kita tidak bisa menindaklanjuti pada proses, sedang ada proses peradilan terus kita mengganggu proses tersebut dan lain-lain. Itu hormati proses peradilan. Nah, sampai sekarang mungkin rekan-rekan monitor belum tuntas kan? Belum putus. Pemirsa, pemerintah Kota Medan batal merobohkan Mall Center Point. Batalnya Pemko Medan merobohkan mall terbesar di Kota Medan ini karena pihak mall sudah mencicil tunggakan pajak dari total 250 miliar rupiah dan sudah dibayarkan sebesar 107 miliar rupiah. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi atau SDA BMBK sudah menyiagakan sejumlah alat berat tepat di depan Mall Center Point Medan pada Rabu sore. Diberitakan sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyegel Mall Center Point Medan. Mall yang berdiri di atas tanah PT KAI ini tidak membayarkan pajak sejak tahun 2011 dengan total tunggakan sebesar 250 miliar rupiah, di mana berdasarkan tenggat waktu pembayaran tunggakan pajak, Pemkot Medan memberikan waktu pihak pengelola mal sampai dengan tanggal 30 Mei 2024. Namun rencana pembongkaran salah satu mal terbesar di Kota Medan ini dibatalkan dikarenakan pihak pengelola mal sudah membayarkan sebesar 107 miliar rupiah ke kas Pemko Medan dari total tunggakan sebesar 250 miliar rupiah. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebut pihaknya akan menunda pembongkaran karena adanya itikat baik dari pengelola untuk mencicil. Meski demikian, Pemko Medan akan memberikan waktu kembali sampai pihak pengelola mal melunasi seluruh tunggakannya. Per hari ini tadi sudah masuk ke kas Pemko, di sore hari tadi kita tunggu, di sore tadi sudah masuk 107 miliar. Memang masih belum lunas semua, tapi memang ada surat permohonan untuk penahanan pembongkaran. Ini niat baik, tentunya walaupun belum lunas, ya dari 250 belum lunas baru 107. Kita tunggu niat baiknya, tapi untuk pembongkaran hari ini atau besok itu tidak akan kita lakukan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Polda Sumatera Utara melalui bidang Propam bersama POM TNI menggelar rapat koordinasi untuk menegakkan hukum disiplin anggota dan pemberantasan narkoba di wilayah Sumut. Rapat koordinasi ini juga dilakukan untuk membuat tata tertib masyarakat terlebih dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia usai menggelar rapat koordinasi bersama POM TNI pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan sinergitas TNI Polri di wilayah Sumatera Utara untuk dapat memastikan wilayah di Sumut aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk dapat meningkatkan ketertiban para anggota agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Agung juga menyebutkan bahwa selain para anggota TNI Polri, peranan masyarakat juga sangatlah besar dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Sumut agar tetap kondusif. Kedepan, sinergitas antara TNI Polri dan masyarakat agar tetap terjaga demi mewujudkan Indonesia emas di tahun 2024. Penyelenggaraan kegiatan seperti ini adalah satu rangkaian yang tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang selama ini kita sudah lakukan. Sebagaimana kita tahu, TNI dan Polri di Polda dan di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara terus bersatu padu untuk menggelorakan pemberantasan narkoba. Narkoba menjadi musuh bersama, itu kita bersama-sama. TNI Polri terus melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani penyalahgunaan narkoba maupun peredaran narkoba.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, setelah tetapkan 50 anggota DPRD Medan terpilih, KPU Medan mewajibkan ke-50 anggota DPRD Medan tersebut untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara menjadi syarat anggota DPRD Medan terpilih periode 2024 hingga 2029. KPU menetapkan anggota DPRD Medan terpilih periode 2024-2029 dari 5 daerah pemilihan kota Medan di Medan Selasa sore. Berdasarkan hasil pemilihan umum pada 14 Februari 2024 lalu, PDIP menjadi partai pemenang di kota Medan yang memperoleh 204.228 suara dan 9 kursi DPRD. Pada posisi kedua ditempati PKS dengan perolehan 186.789 suara dengan perolehan 8 kursi. Sementara itu di posisi ketiga ada Gerindra yang memperoleh 164.371 suara dengan 6 kursi dan Golkar memperoleh 136.529 suara mendapatkan 6 kursi. Ketua KPU Medan Mutia Atikoh menyampaikan seluruh anggota Dewan terpilih diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ini berdasarkan surat KPU RI nomor 665 tahun 2024 perihal laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi calon terpilih. Aturan memang harus 21 hari sebelum pelantikan caleg terpilih harus memberikan salinan LHKPN ke KPU Kota Medan, dan apabila tidak ada diberikan ke KPU Kota Medan tidak akan merekomendasikan mengirimkan surat atas nama tersebut yang tidak mengirimkan itu, sehingga secara otomatis tidak akan dipanggil untuk dilantik tersebut. Tidak mengirimkan rekomendasi, KPU nanti setelah ini akan memberikan rekomendasi ke Gubernur Sumatera Utara. Serah terima jabatan PJ Wali Kota Tebing Tinggi dari PJ Wali Kota Lama Syar Madani kepada PJ Wali Kota baru Mutakin Hasrimi ditandai dengan penyerahan berita acara jabatan. PJ Wali Kota baru Mutakin mengatakan tugas 100 kerja yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri yaitu mensukseskan pilkada serentak di Kota Tebing Tinggi. Setelah sebelumnya pelantikan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin yang dilakukan PJ Gubernur Sumatera Utara atas nama Kementerian Dalam Negeri, PJ Wali Kota Mutakin langsung bertolak ke rumah dinas Wali Kota Tebing Tinggi. Kehadiran disambut sejumlah OPD serta Sekda Kota Tebing Tinggi dan unsur masyarakat serta tokoh-tokoh agama. Pemakaian baju adat Melayu menjadi ciri khas menginjakan kaki di Kota Lemang tersebut. Dilanjutkan serah terima jabatan PJ Wali Kota Lama ke PJ Wali Kota baru yang disaksikan Forkopimda Kota Tebing Tinggi. Syar Madani mengatakan setahun lebih menjabat dengan kultur budaya dan masyarakat kota yang sangat baik dan ramah, serta dukungan kepada pemerintah, menjadikan indeks modal manusia 3 besar secara nasional dan tertinggi di Sumatera Utara. Sementara PJ Wali Kota Tebing Tinggi Mutakin Hasrimi mengatakan program kerja 100 harinya dilakukan dengan berkoordinasi kepada lintas instansi, khususnya penyelenggara dan pengawasan pilkada, sehingga pelaksanaan pilkada serentak di Tebing Tinggi dapat sukses terlaksana. Teman-teman, rekan-rekan PPD, saudara semua, apa yang sudah bagus oleh Bapak Wijaya, Bapak Kusuma Tinggi tetap kami lanjutkan. Dan kami tidak mau bekerja dari nol, kami tetap lanjutkan itu. Terima kasih. Pemirsa, sebanyak 45 calon legislatif DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terpilih periode 2024-2029 akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sergai dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri partai politik serta Forkopimda setempat yang dipusatkan di Aula TTS Parbaungan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Agus Limatondang pada kegiatan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sergai pada pemilu tahun 2024. Rapat pleno tersebut merincikan kursi terbanyak didapatkan PDIP dengan jumlah 15 kursi, PKB 5 kursi, Gerindra 5 kursi, Golkar 5 kursi, P3 5 kursi, Demokrat 3 kursi, Nasdem 2 kursi, PKS 2 kursi,
kursi, Hanura 2 kursi, dan PAN 1 kursi. Total kursi calon legislatif DPRD Sergai terpilih yakni 45 kursi. Dari 18 partai politik peserta pemilu ada 10 partai dari 5 dapil yang meraih kursi di DPRD Sergai. Agus Limatondang juga menambahkan setelah rapat pleno terbuka disampaikan akan diteruskan hasil pleno tersebut ke KPU Provinsi dan dilanjutkan ke KPU RI untuk diproses dan dilakukan sesuai mekanisme lanjutan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Batubara menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024 lebih dari 77%. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Batubara Erwin saat peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024. Kegiatan yang digelar pada Rabu sore dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara, Ketua KPUD Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Ketua KPUD Batubara Erwin mengatakan target partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024 merujuk pada partisipasi pemilih di pemilu tahun 2024 lalu yang berada di angka 77%. Kita berkaca pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 kemarin bahwa partisipasi politik di Kabupaten Batubara sebesar 77%. Kita berkeyakinan dengan bantuan Forkopimda di Batubara, kemudian elemen masyarakat yang ada di Batubara, tingkat partisipasi pada pilkada mendatang akan lebih meningkat. Dana hibah kita memang hari ini ya sudah masuk 13,5 miliar, kemungkinan dalam waktu dekat akan ada masuk lagi dan akan tuntas sebelum pelaksanaan pilkada di Batubara. Hal senada juga disampaikan penjabat Bupati Batubara Nizamul. Ia berharap partisipasi pemilih bisa mencapai 80% terkait dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2024 yang belum rampung. Nizamul mengaku hingga kini masih terus berproses. Pertama itu harapan kami bagaimana tingkat partisipasi para pemilih yang kemarin 76 minimal 80% pada pilkada tahun ini. Karena itu berjalan terus, ya, berjalan terus. Sudah, kita separuh dulu, ya, separuh dulu. Iya. Jadi semua berjalan baik. Kalau tidak berjalan, tidak mungkin acaranya ada itu. Berarti sudah cair, Yun? Sudah cair. Bagian sudah cair. Sebagian, ya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 313 jemaah calon haji asal Kota Binjai yang tergabung pada kloter 17 embarkasi Kuala Namu Deli Serdang dilepas Wali Kota Binjai dan Forkopimda serta warga Kota Binjai. Calon jemaah haji asal Kota Binjai ini dibekali bumbu pecal, sambal kentang, dan sejumlah makanan lainnya untuk melepas rindu makanan khas kampung halaman. 313 calon jemaah haji asal Kota Binjai yang tergabung pada kloter 17 ini dilepas dari pendopo Umar Baki Kota Binjai oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan sejumlah unsur Forkopimda dan warga Kota Binjai. Calon jemaah haji asal Kota Binjai ini bergabung dengan calon jemaah haji asal Kota Medan. Hari ini telah masuk ke asrama haji Kota Medan dan akan berangkat ke Tanah Suci pada esok harinya. Dalam sambutannya, Wali Kota Binjai menyampaikan ada sejumlah bekal yang diberikan kepada calon jemaah haji, di antaranya bumbu pecal, sambal kentang, dan ikan teri. Untuk dapat melepaskan rindu para jemaah calon haji terhadap makanan kampung halaman selama berada di Tanah Suci. Pemerintah Kota Binjai juga memberikan bekal gula merah dan jahe yang bisa dijadikan minuman untuk menjaga stamina calon haji selama mengikuti rangkaian ibadah di Tanah Suci. Selain itu juga memberikan bekal obat-obatan dan vitamin, serta sejumlah masker untuk melindungi para calon jemaah haji terdapat suhu panas yang cukup tinggi di Tanah Suci. Selama di Tanah Suci, pemerintah Kota Binjai juga memberikan uang senilai 90 juta rupiah yang nantinya digunakan jemaah calon haji berziarah ke tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Wali Kota Binjai Amir Hamzah berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan agar bisa mengikuti semua rangkaian ibadah dan menjadi haji yang mabrur. Berpesan kepada calon jemaah haji karena adalah satu ibadah fisik untuk tetap menjaga kesehatan karena informasinya cuaca di Mekah agak sedikit panas
ya yang ke-50 kata Ustaz Nurben tadi. Saya berpesan kepada mereka, walaupun kita bekali sudah mereka dengan masker, dengan obat-obatan, dan ada juga kita titipin mereka ya kalau mereka rindu dengan makanan Indonesianya, kita ada siapkan bumbu pecal, sambal ikan teri, dan gula merah dan jahe. 3 keturunan sultan yakni Sultan Delhi, Sultan Serdang, dan Pangeran Naraklana mengklaim bahwa Nur Hayati bukan merupakan keturunan sultan. Atas penyebutan tersebut, dirinya merupakan bagian dari sultan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan Sultan Delhi ke-14 Tuanku Mahmud Arya Lamanjiji didampingi Sultan Serdang Tengku Ahmad Tala Syarifullah Alamsyah dan Pangeran Naraklana Tengku Ahmad Syafi'i yang hadir menyampaikan dan meluruskan kabar yang menyatakan Nur Hayati merupakan keturunan Tengku. Viralnya pengakuan ini didengar atas adanya kasus sengketa tanah yang berada di Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai. Sengketa tanah seluas 64 hektar, lokasinya 47 hektar berada di Kota Galuh dan merupakan tanah wakaf dari Permaisuri Sultan Serdang Tengku Darwinsyah. Atas klaim Nur Hayati yang mengaku keturunan Sultan Delhi membuat para sultan merasa keberatan dan telah memeriksa silsilah keturunan sultan, tidak ada menemukan nama tersebut, sehingga perlu diluruskan persoalan ini dan kami tidak masuk dalam proses pokok perkara sengketa yang saat ini sedang berjalan. Yang katanya gelarnya telunjuk alam, itu tidak pernah ada orang Kesultanan Delhi dan tidak pernah institusi Kesultanan Delhi mengeluarkan gelar telunjuk alam kepada kerabat kita Tengku Gamal. Ya dia kan bukan orang bergelar kan, dan dia bukan, dan orang bergelar pun juga tidak ada memiliki tanya Prof saya semua. Kita pun karena bukan cuman kita lihat orang bergelar, ya kita di Kesultanan Delhi kita tidak punya tanda sama lagi semua. Jadi dia pun juga yang menjadi pokok permasalahan adalah mengaku-ngaku dari Kesultanan Delhi, itu dia. Sementara itu, kuasa hukum Nur Hayati, Dedi Suheiri, tidak menanggapi hal tersebut dan boleh menanyakannya ke Yayasan Kesultanan Mahmud Asrayid. Dirinya hanya fokus ke pokok permasalahan sengketa lahan saja. Pemirsa, masyarakat Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat mulai menggalakkan tanaman hidroponik guna membantu perekonomian keluarga sekaligus konsumsi sayuran yang sehat dan juga higienis tanpa pestisida. Ide kreatif yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura ternyata memberikan hasil yang cukup memuaskan. Salah satunya adalah menanam berbagai sayuran dan buah hidroponik seperti halnya kangkung, bayam, pakcoy, hingga stroberi dan anggur. Meski tidak memiliki lahan yang luas, masyarakat Desa Pematang Tengah bisa bercocok tanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan dengan hanya menggunakan lahan seluas 6 meter saja. Dengan menggunakan modal secukupnya untuk membeli pipa sebagai wadah penanaman bibit sayur dan buah, warga desa bisa memanfaatkan pekarangan rumah sembari mendapatkan penghasilan tambahan bagi perekonomian keluarga. Pipa maupun wadah bibit sayur dan buah ini harus dialiri air yang dibantu dengan mesin air akuarium tempat ikan bermain. Selain itu, perawatan tanaman hidroponik ini juga tidak memakan waktu untuk menjaganya. Cukup dengan lindungi menggunakan terpal maupun plastik agar tidak masuk hama. Muhammad Sajli, petani hidroponik, mengatakan keunggulan tanaman hidroponik ini diantaranya tidak membutuhkan lahan yang cukup luas, cepat panen, dan hasil tanaman juga higienis serta sehat untuk dikonsumsi karena tidak memakai pupuk. Keunggulannya yaitu kalau lahan kita sempit, kita bisa menanam secara hidroponik ya. Kedua, dia cepat panen. Ketiga, dia tidak pakai fungi dan pestisida itu. Selanjutnya, keunggulan dia yaitu sayurannya higienis, ya, sehat.
Sementara itu, kini pemerintah desa mulai memberikan penyuluhan bagi masyarakat bagaimana cara berbudidaya tanaman hidroponik serta pemanfaatannya dengan baik dan benar sehingga mampu dijadikan sebagai hasil tambahan untuk membantu perekonomian keluarga. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Jumat 31 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Jumat 31 Mei 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandailing Natal, Asahan, dan sekitarnya. Malam hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan, Karo, Sibolga, Tapan di Tengah, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Nias, dan sekitarnya. Sementara dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 29 Mei 2024 tidak ada. Kami menghimbau pada masyarakat waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi menyebabkan banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Nisa Redi. Selamat sore. Sampai jumpa. Saya lagi emosi, saya lagi galau, apapun. Mulut saya berbicara, saya berhak untuk itu. Puisi itu kan AB-AB.